mengganggu waktunya sebentar. Perkenalkan, nama saya Novianti Samara, mahasiswa dari Universitas San Leo, ingin melakukan praktikum yaitu tentang pengolahan kotoran ternak sapi menjadi pupuk organik. Nah, seperti yang kita ketahui, hewan ternak mengeluarkan kotoran dalam jumlah banyak sebagai hasil limbah. Pada ternak sapi, jumlah kotoran yang dikeluarkan setiap hari berkisar 12% dari berat tubuh, dan apabila tidak diolah dengan baik akan mencemari lingkungan. Karena kotoran ternak mengandung NH3, NH, dan senyawa lainnya. Kotoran yang masih mengandung beberapa nutrien dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik. Pupuk tersendiri merupakan bahan tambahan yang diberikan kepada tanah dengan tujuan untuk memperkaya dan meningkatkan kondisi kesuburan tanah, baik kimia, fisik maupun biologis. Pupuk pada umumnya terbagi menjadi dua, yaitu pupuk anorganik dan pupuk organik. Pupuk organik sendiri adalah pupuk yang tersusun dari materi makhluk hidup seperti pelapukan sisa-sisa tanaman, hewan, dan manusia. Pupuk organik dapat membentuk padat atau cair yang digunakan untuk memperbaiki sifat fisik, kimia, dan geologi tanah. Pupuk organik mengandung banyak bahan organik daripada kadar haranya. Baik Bu, di sini saya akan menjelaskan tentang cara pembuatan pupuk organik itu sendiri. Yang pertama, bahan kompos disiapkan, kotoran sapi di bawah dan sekam padi di atasnya. Yang kedua, taburkan starde secara merata. Yang ketiga, molasses diencerkan dan disiramkan merata di atas adukan. Yang keempat, aduk bahan kompos sampai rata. Yang kelima, atur kelembapan 60% dengan ciri bila digenggam tidak pecah, tidak ada tetesan air, dan tangan tidak basah. Yang keenam, apabila kurang lembab ditambah air secukupnya. Yang ketujuh, bahan yang sudah diaduk ditutup dengan terpal. Yang kedelapan, pembalikan dilakukan setiap minggu. Yang kesembilan, pengecekan proses pengomposan dilakukan pada hari ketiga. Apabila terasa panas, maka terjadi proses pengomposan. 10. Proses pengomposan berlangsung selama 3 minggu. Yang ke-11, setelah 3 minggu, kompos sudah jadi dan ditandai dengan bahan kompos tidak panas dan tidak bau. Dan ciri-ciri kompos bila sudah jadi, yaitu yang pertama, warna kompos coklat kehitaman. Yang kedua, aroma kompos yang baik, tidak menyengat, tetapi mengeluarkan aroma seperti bau tanah atau bau humus hutan. Yang ketiga, apabila dipegang dan dikepal, kompos akan mengumpal. Apabila ditekan dengan lunak, gumpalan kompos akan hancur dengan mudah. Baik, manfaatnya sendiri, yaitu kotoran sapi mampu menyediakan unsur hara yang seimbang bagi tanah. Struktur tanah semakin gembur karena kotoran sapi akan meningkatkan jumlah mikroba dalam tanah. Pemanfaatan kotoran sapi sebagai pupuk yang mampu meningkatkan produksi tanaman hingga 30%. Demikian manfaat penggunaan kotoran sapi sebagai pupuk tanaman. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan, Bu. Lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih.